Selamat sore, salam. Jemaat Immanuel yang dikasihi Tuhan, pada ibadah evangelisasi kita di sore hari ini kita akan menggunakan tata ibadah dan renungan Pekan Paskah hari keempat. Untuk itu kita akan mulaikan ibadah ini sejemput kita berdiri. Panggilan beribadah. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak. Israel akan bersukacita. Mazmur 53 ayat 7. Jemaat kita nyanyikan pujian Ku Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ibadah Pekan Paskah ini dan ibadah evangelisasi Jemaat GKST Immanuel Palu jadi dalam pertolongan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera Allah atas kamu semua. Jemaat kita sambut dengan pujian Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat, silakan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari saya ajak kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, bersyukur kami di sore hari ini dalam ibadah Pekan Paskah dan juga dirangkaikan dengan ibadah evangelisasi bagi jemaat GKST Immanuel Palu, bahkan bagi seluruh jemaat di wilayah Sulawesi Tengah. Kami datang kepadamu menaikkan puji dan syukur. Tuhan memungkinkan kami untuk hidup dan ada.
oleh karena anugerah dan kasih Tuhan yang tidak pernah putusnya dalam hidup kami. Karena itu kami mau melandasi persekutuan kami ini dengan membaca dan mendengarkan berita firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu ini menjadi kekuatan, suluh dan pedoman dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, perlengkapilah hamba-Mu dan berkatilah jemaat-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Markus 15 ayat 21 sampai 24, bacaan dan renungan yang disiapkan. Markus 15 ayat 21 sampai 24, demikian dikatakan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita dalam ibadah ini yaitu memikul salib orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, shalom. Ada satu peribahasa yang tidak asing bagi kita, yaitu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Peribahasa ini mengandung pandangan hidup yang tetap bermakna dalam kehidupan sosial sampai dengan hari ini. Dengan mengingatkan kepada kita akan kebersamaan dan tanggung jawab etis dan moral kepada sikap saling sepenanggungan terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Di balik prinsip ini sebenarnya ada kesadaran bahwa setiap manusia tidak sempurna. Masing-masing punya keterbatasan dan kelemahan. Karena itu perlu saling menolong dalam menanggung beban hidup. Tetapi di sisi lain, kita melihat sikap individualis semakin nyata dalam kehidupan keluarga, persekutuan, jemaat, dan masyarakat. Ada orang yang tidak peduli dengan keadaan orang-orang sekitarnya. Sulit berempati, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Sehingga prinsip hidupnya yang penting, keinginan saya terpenuhi. Saya senang, saya nyaman, tidak terganggu oleh keadaan di sekitar. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, mari kita melihat bagaimana prinsip tersebut ditinjau dari segi iman Kristen. Bacaan kita saat ini menceritakan tentang peristiwa penyaliban Yesus Kristus, di mana ada seorang bapak bernama Simon yang mau menggantikan Yesus memikul salib. Siapakah Simon? Simon berasal dari Kirene, sebuah wilayah di Afrika Utara, memiliki dua orang anak yaitu Alexander dan Rufus. Kemungkinan besar dua orang
dia termasuk dalam komunitas orang Yahudi yang datang untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Alkitab mencatat bahwa Simon baru datang dari luar saat prajurit-prajurit Romawi memintanya membantu memikul salib Yesus. Memang setelah menjalani berbagai proses, mulai dari penangkapan, pengadilan, sampai hukum mati dijatuhkan, ditambah lagi dengan pukulan, penghinaan, hujatan, membuat Yesus sangat menderita secara fisik maupun mental. Tetapi sekalipun dikatakan Simon memikul salib karena dipaksa oleh para prajurit, terbukti dia tidak menolak, tidak mengeluh atau bersungut-sungut. Tetapi Simon setia dan rela mati memikul salib Yesus sampai di bukit Golgota. Apa yang dilakukan oleh Simon sangat menarik untuk direnungkan. Karena perannya untuk menolong Yesus mengingatkan kita akan dua hal. Tindakan Simon yang secara spontan mau memikul salib Yesus menunjukkan sikap yang mau menanggung beban hidup orang lain. Bicara soal beban hidup, kita harus mengakui selama hidup di dunia ini ada rupa-rupa pergumulan yang harus kita hadapi, yang seringkali membuat kita lelah secara fisik maupun mental. Saat menghadapi keadaan seperti itu, sebagai orang percaya kita terpanggil untuk mau memikul salib orang lain, mau mendengar apa yang menjadi keluhan mereka, memberi penguatan, penghiburan, solusi yang baik. Cara seperti itu akan sangat membantu untuk meringankan salib yang harus dipikul. Memikul salib orang lain berarti mau menyatakan kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Tuhan Yesus telah membuktikan salib yang dipikulnya adalah tanda kasih dan kepeduliannya kepada manusia yang berdosa, supaya beroleh selamat. Hal ini berarti setiap orang percaya terpanggil memikul salib orang lain dengan dasar kasih Kristus, di mana kita mengasihi sesama sebagai ucapan syukur karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu, saudara-saudara, dalam ibadah Pekan Paskah hari keempat ini, mari kita merenungkan akan arti pentingnya memikul salib orang lain, sehingga apapun keadaan hidup kita yang kita alami, kita sepenanggungan dan kita tidak akan pernah kehilangan sukacita dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan hati dan pikiran kita di masa Pekan Paskah ini untuk terus memikul salib Kristus sepenanggungan dengan sesama dan dalam kehidupan keseharian kita. Terpujilah nama Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, maka sekarang tibalah saatnya diberi kesempatan kepada kita untuk memberi persembahan syukur. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14b. Dalam keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita miliki asalnya dari Tuhan, marilah saudaraku, kita memberikan persembahan syukur dengan sukacita. Kita nyanyikan pujian bawa persembahanmu.
persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, tak pernah berhenti kami mengucap syukur karena betapa baiknya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun pandemi COVID-19 masih ada di antara kami, tapi kami tahu bahwa hidup kami ada dalam kendali dan pengetahuan Tuhan. Biarlah kami tidak pernah takut dan merasa khawatir dengan berbagai-bagai ancaman yang mengancam kehidupan kami. Karena kami tahu, kami percaya kepadamu. Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat dunia, yang menyelamatkan kami dan meluputkan kami dari maut, yang telah menanggung dosa-dosa kami, dan yang telah menebus dosa kami. Pada pekan Paskah, pada ibadah evangelisasi bagi jemaat GKST Immanuel Palu, kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan kami. Berdoa untuk pelayanan kami di jemaat ini. Berdoa karena dimulainya ibadah-ibadah evangelisasi di jemaatmu. Pelayanan kategorial, bahkan ibadah-ibadah minggu. Tuhan memberkati kami sekalian. Tuhan memeliharakan, menjauhkan dari rasa kecemasan dan ketakutan. Biarlah kami datang mencari hadirat-Mu dalam batas waktu tertentu, dengan terus menjaga protokol kesehatan. Karuniakan kami hikmat bijaksana surgawi-Mu. Karuniakan kepada kami rasa syukur atas hari ulang tahun, atas persembahan syukur, atas berbagai berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, atas usaha pekerjaan jemaat-Mu, tetapi juga atas pergumulan dan beban-beban hidup yang dialami oleh jemaat-Mu. Tuhan kiranya akan terus menanggung hidup kami, memberkati kami di hari-hari hidup kami. Biarlah kami terus mencari hadirat-Mu, karena kami tahu kelepasan anugerah dan berkat ada di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh memikul salib orang lain. Kami boleh juga menanggung kehidupan orang lain yang berada dalam kesusahan dan pergumulan hidup, saling meringankan beban-beban hidup yang ada. Berdoa untuk orang tua lanjut usia, duda, janda, yatim piatu, dan seluruh kehidupan jemaat. Para lansia ada dalam tangan kasih Tuhan.
Tuhan memberkati, memelihara. Tuhan akan terus menjaga dan menopang kehidupan kami. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Penatua Diaken, PHMJ, staf kostor, security, tim multimedia. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian. Beri kami kekuatan dan semangat melayani. Berdoa untuk panitia pembangunan, panitia tanah jalur 2, dan semua badan-badan pelayanan yang ada di Jemaat Immanuel Palu. Tuhan berkati kami sekalian dalam mengemban tugas pelayanan dan pengabdian kami. Kiranya di pekan Paskah ini Tuhan akan memberkati persekutuan ibadah kami, supaya hidup dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami telah memberikan persembahan syukur. Berkatilah agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah pelayanan dan di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa permohonan kami dan doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Untuk itu saya jemput kita berdiri. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Jalan Hidup Tak Selalu. Selalu kan menanti langi kasih Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembalilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan berjalan di depanmu untuk memandu engkau, di belakangmu untuk mengawal engkau, di atasmu untuk memberkati engkau, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat, silakan duduk. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Salam.